Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan, dipenuhi canda tawa dan humor. Sampai akhirnya sampailah kami bertiga di Batu. Kami pun kemudian mendirikan tenda malam pertama. Kami meyakini ada bekas api unggun dan makanan. Perjalanan kami pun berlanjut menelusuri terjal sampai 40 derajat yang berujung pada jalan buntu di tebing lumutan. Suno pun mengeluarkan kompas, tapi kompasnya muter-muter terus. Kemungkinan itu kami masih di alam lain. Sejenak kemudian, kami mendengar suara ayam betina mengiring anak-anaknya. Hendro meminta untuk disembelihkan ayam tersebut. Ayam itu tidak takut orang, berarti ada perkampungan di sekitar sini. Kami kemudian mengikuti ayam itu dalam kondisi kelaparan hebat. Tapi kami harus berpikir senang. Sambil mengikuti ayam-ayam itu, tiba-tiba Hendro berteriak melihat ada dua orang wanita memakai kemben kuno. Kami pun meminta tolong, tapi mereka malah lari. Saat kami mengejarnya, Suno tersungkur di lumpur. Posisi kakinya tertanam di lumpur. Kami pun tertawa keras melihat Suno. Matahari mulai terbenam. Kami mendirikan tenda di lokasi tersebut. Tak sadar, kami bertiga pun tertidur. Saat kami terbangun, dan di api unggun terlihat ada harimau Jawa. Entahlah, mungkin harimau itu makhluk jadi-jadian. Karena ketakutan, kami pun tertidur lagi. Pagi pun tiba. Setelah kami bangun, akhirnya kami beres-beres dan kami pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, kami menemukan sungai kecil. Lalu kami pun mengisi air. Disinilah kami merasa diawasi. Kami memutuskan kembali ke tempat di mana ada dua wanita. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua memakai ikat kepala hitam, memakai jari tanpa alas kaki. Sambil membawa tombak, dia menghadang kami. Kakak itu bertanya kepada kami. Dengan senyuman, kakek itu mengajak kami ke gubuk. Kami pun mengikuti dia sampai di perkampungan, yakni Kampung Atas Awan. Perkampungan kuno, ada pertapaan dua orang Hindu di tengahnya.
Lelaki itu bernama Mbah Buyut. Kami pun disambut para warga di sana. Mbah Buyut memanggil Mayang dan Sinta. Ternyata dua wanita yang kami temui adalah cucunya Mbah Buyut. Mereka pun menceritakan kalau ada orang tersesat. Lalu kami bertiga pun meminta izin untuk mandi di sungai. Sepulang dari sungai, kami pun makan bersama. Di sana Mbah Buyut menanyakan berapa lama kami tersesat. Kami pun menceritakan kalau kami tersesat. Aku pun menjelaskan kalau kami berniat ke Gunung Semeru. Kemudian kakek tersebut pun menjawab kalau jalan yang kami lewati itu salah. Kakek itu bilang kalau tempatnya ini adalah pagar batu hutannya, dan kalau mau ke Semeru harus melewati Ranu Kuning. Mbah Buyut berjanji akan memberitahu arah dan jalurnya. Akhirnya kami memutuskan untuk tinggal di desa atas awan ini. Kami pun melakukan kegiatan. Sampai aku mandi di pemandian, ditemani Mayang yang mengisi kendi. Setelah selesai, kami pun kembali ke tenda. Saat Hendro dan Suna asing merokok, di sanalah Mbah Buyut sempat bertanya, benda apa itu? Hendro pun dengan cepat menjawab, rokok, Mbah. Di sanalah aku bertanya, siapa sebenarnya Mbah Buyut? Dan Mbah Buyut pun membuka cerita. Dari dunia saat ini sampai nanti kiamat, penduduk kampung dilarang keluar dari kampung. Itu karena menganut Hindu Siwa. Kalaupun ingin keluar harus ada ritual, dan semua ingatannya pun harus dihapus. Mbah Buyut bercerita kalau Majapahit sudah waktunya hancur dan digantikan negara gula kelapa. Dia sudah tak rindu lagi. Dulu Simba kecil pernah didatangi pemimpin gula kelapa. Dulu juga sempat ada pengawal yang jatuh di hutan ini. Yang pasti bukan karena gula kelapa. Kemungkinan itu pesawat era Perang Dunia II. Lalu Mbah Buyut memberitahu kami supaya tidak tersesat nanti. Dia mengenali tumbuhan berbahaya dan tidak berbahaya. Lalu Mbah Buyut memberikan kami peta berbentuk daun dengan kerah damar. Peta ini mengarah ke puncak Semeru. Kami juga diberi garam dan bekal lainnya. Keesokan paginya, kami bersiap-siap melanjutkan perjalanan lagi. Setelah selesai mandi, kami disambut para warga, dan kami pun bersalaman. Kami pun akhirnya meninggalkan kampung atas awan dan melanjutkan perjalanan. Kami berjalan melewati trek naik turun. Sambil melihat peta, sorenya kami ditampaki banyak sekali pocong, dan kami harus melewati pocong itu. Kami harus sampai batu itu sebelum malam. Tapi sialnya malam telah tiba. Hingga akhirnya sampai juga kami berada di batu besar. Tapi batu besar itu menjauh. Kami harus melewati trek yang sangat terjal. Sesampai di sana, kami merasa kalau ada penjaganya. Padahal itu cuma kabut. Kusuruh Suno membuat perapian. Dan setelah itu, tak lupa membakar garam. Tiba-tiba Hendro menemukan kemenyan dupa di tasnya. Tanpa dia sadari, itu adalah bekal dari Mbah Buyut.
Sejenak kemudian, tiba-tiba kami mendengar suara yang menakutkan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.